Misalnya pemimpin tidak mengeluarkan banyak kalimat, banyak kata-kata, berarti dia kan ininya kosong. Apa yang mau Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel guys. Kali ini seru banget guys, karena semuanya adalah di luar dugaan guys. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita lihat bareng-bareng guys. Capres paling asik buat diajak bercanda. Ini alasannya. Nih ya, gitu nih kalau lagi ngobrol suka lagi bercanda. Panis, mohon maaf ya. Kita kalau lagi bercandain ya gitu ya. Nih, itu kan beliau kan kalau ke dapil ya. Nih, kalau gue Rajib, Pak sama yang lain kan suka melipir. Emang panis sih kalau udah bicara itu. Aduh, itu kayak hasratnya, adrenalinnya itu memang nggak ada capek-capeknya. Iya, luar biasa. Nah, Itu, guys. kita suka bercandain tuh. Iya. Tuh. Hasratnya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Karena memang dia orang cerdas. Semua ada di kepalanya dan dia harus keluarkan semuanya. Dan merangkai kata-kata tuh nggak semudah apa yang mereka cibir loh Bang. Iya, itu kan itu 5 tahun di Jakarta, itu kan dia udah hatam itu. Mau dibully apa aja, hanya jago merangkaikan. Ya, pemimpin kalau tidak bisa isi kepalanya harus dikeluarkan dengan banyak kata-kata. Iya, benar. Iya kan? Gimana Dia bisa mau numpuk. deliver? Ya sekarang kalau misalnya pemimpin tidak mengeluarkan banyak kalimat, banyak kata-kata, berarti dia kan ininya kosong. Apa yang mau dikeluarin? Bener juga Katanya guys. Pak Anies Capres Nampol juga guys ya. Bener apa yang dia bilang guys ya. Kalau otaknya kosong, mana mungkin dia punya banyak kata-katanya. Berarti terbukti ya, apa yang dikatakan orang-orang tentang Anies yang katanya banyak ngomong itu salah besar guys. Kalau Ini Ojo Ganjar, biasa kan Mas. baunya bau matahari. Ini kan baunya mau jadi suara. Banyak suara langsung manyun deh guys. Tamu luar biasa. Seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Kalau Anies ngakak dah guys dikatain. Ngakak dah. Kamu gubernur itu nggak bisa kayak ketemu orang biasa. Nyapanya tuh beda. Kalau kita ketemu Pak Andika kan, Pak Andika, keluarga apa kabar? Biasa. Pak Wendy, anak-anak apa kabar? Terancam. Baik. Biasa. Kalau sama gubernur tuh nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Ngakak dah saya. Dikatain bukan marah. Nanti kalau Formula E datang, dapat nonton nggak? Dapat. Enggak. penampilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pengalaman Kiki roasting Pak Anies. Protokolernya timnya memang minta ada yang di-cut, tapi Pak Anies bilang waktu itu, aku ingat banget, nggak usah ada yang di-cut, biarin semuanya tayang, karena itulah kebebasan berbicara. Ketika aku jawab kayak gitu, dituduhnya sebaliknya. Ini dari Mr. Sun guys ya. Pak Anies Baswedan nggak baperan kan kalau di roasting Kiki. Mr. Kiki, jujur beliau keren banget waktu protokolnya minta pihak TV ada yang di-cut. Beliau dengan tegas bilang nggak usah ada yang di-cut, tayangin aja semua. Jadi ini salah satu bentuk kebebasan berbicara. Nah, itu guys, malah kalau Anies yang dilarang di-cut, jangan di-cut kan. Nah ini salah satu bentuk kebebasan bicara. Entah guys, Anies guys. Pengakuan Kiki saat roasting Pak Anies. Waktu roasting Pak Ganjar kan ketika tayangan itu cuma sedikit karena banyak yang di-cut. Jadi orang nanya, kok waktu roasting Pak Anies lu tajam banget, kritis banget, tapi waktu roasting Pak Ganjar kok melempem banget. Aku pasti buzzernya Pak Ganjar mau jatuhin Pak Anies gitu kan. Kok bilang sama Pak Anies tajam banget, Pak Ganjar enggak. Tapi ketika ada pertanyaan, itu waktu roasting Pak Anies ada yang di-cut enggak? Aku jawab enggak ada. Karena Pak Anies yang bilang enggak usah ada yang di-cut. Protokolernya timnya memang minta ada yang di-cut, tapi Pak Anies bilang waktu itu, aku ingat banget, enggak usah ada yang di-cut, biarin semuanya tayang, karena itulah kebebasan berbicara. Boleh saya minta penilaian Anda atas sosok Anies Baswedan, Pak? Anies Baswedan berpendidikan cukup. Dia menyediakan diri untuk berbakti kepada negara. Kita berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya manusia kan punya perasaan. Ya tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Yang ini dulu, Pak. Maksudnya? Apa tanggapan Bapak atas
Anies Baswedan yang juga sudah menyatakan diri akan maju di Pilpres, dan itu artinya ada kemungkinan akan bertarung melawan Anda, Prabowo Subianto. Pak Prabowo. Oke, Anies Baswedan sebagai warga negara, kalau dia merasa tadi itu berpendidikan cukup, berkesehatan baik, penghasilannya sudah mapan, dia boleh saja, dia sebagai warga negara bagus kalau dia menyediakan diri untuk maju. Kan dia menyediakan diri untuk berbakti kepada negara. Dan itu kan positif. ya, dan sosoknya, boleh saya minta penilaian Anda atas sosok Anies Baswedan, Pak Prabowo? Saya kira bukan wewenang saya atau kompeten saya untuk menilai. Itu kan rakyat yang akan menilai beliau. Iya kan? Saya pun menyiapkan diri atau menyediakan untuk maju, kan berarti saya ini kontestan beliau. Saya kan, ya kan? Kita akan bersaing. Masa Anda minta saya nilai beliau? Di satu sisi Prabowo ngomong kayak gitu guys, tapi di sisi lain dia ngomongnya beda guys. Jadi begitulah guys, manusia itu ya, ucapannya itu berubah-ubah tergantung cuaca guys ya. Bingung pilih Anies atau Prabowo? Kamu wajib dengar ini. Mereka tidak sungguh-sungguh mencintai Prabowo. Kenapa? Karena rakyat melihat Prabowo ini kan, jangankan bicara agama, baca Quran aja nggak bisa. Ya karena itu satu kriteria. Bukankah dulu dia didukung terus oleh kekuatan-kekuatan Islam? Itu pertanyaan yang sama pada tahun 2019 yang hampir 3 juta orang di YouTube itu nonton video saya. Saya kan menanyakan jujur. Kalau dia mengatakan dia dekat dengan kiai, para habib, mohon Pak Prabowo baca Quran. Ternyata kan nggak pernah hadir, maka rakyat berkesimpulan dia tidak bisa baca Quran. Ini menimbulkan keraguan. Hubungan dia dengan umat Islam itu hubungan yang hanya saling ketemu karena satu kepentingan. Dia tidak suka mutualisme. Karena masa umat Islam tidak suka dengan praktek kekuasaan Jokowi. Ya udahlah kita dukung Prabowo. Kalau waktu itu ada calon lain dia nggak laku. Berbeda dengan Anies. Anies ini sempurna. Dia kalau baca salawat itu kan menggetarkan. Iya kan? Artinya dia datang dari rumpun intelektual, dari kekuatan spiritual. Nah gimana guys, dari mulai Anies di roasting ya kan, Ganjar di roasting, sampai pengakuan Prabowo di terakhir guys ya, dan ucapan-ucapan Prabowo semuanya udah lengkap guys ya. Jadi kamu bisa menilai sendiri gimana guys. Mungkin video ini bakal menjawab beberapa hal yang mungkin masih jadi pertanyaan di dalam pikiran Anda guys ya. Nah untuk penilaian itu Anda sendirilah yang bisa menilai guys. Oke guys, saya cukupkan dulu videonya sampai di sini. Oh ya, jangan lupa beri tanggapan, opini, sanggahan, dan kritik di kolom komentar, dan itu sangat berguna guys ya. Kalau ada kata yang salah mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.